Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Gimana puasanya? Tetap kuat ya, walaupun dalam pelaksanaan PSBB, menjalankan ibadah puasa, home learning, tetap semangat. Anak sekalian, kita sekarang akan belajar mengenai difraksi cahaya. Difraksi cahaya. Oke. Difraksi itu apa? Difraksi itu bisa kita artikan sebagai pembelokan cahaya ketika dia memasuki suatu celah yang sempit. Jadi misalkan ada suatu celah ini ya. Kemudian ada cahaya datang ya, sambil cahaya warna merah ini. Ada cahaya datang misalkan seperti ini. Ya, ada cahaya datang melalui celah. Tadinya dia gelombang yang berambat lurus. Nah, ketika dia memasuki sebuah celah, maka cahaya akan mengalami suatu pelenturan atau pembelokan. Jadi namanya difraksi. Jadi kalau skemanya saya buat seperti ini. Skemanya saya buat seperti ini. Nah, dia akan mengalami pelenturan cahaya atau difraksi cahaya seperti ini. Nah, ketika ini kita kasih layar, ya sama seperti halnya interferensi, maka pada layar juga akan timbul suatu pola terang gelap secara bergantian yang sudah kalian lakukan. Jadi di sini akan timbul suatu pola terang pusat sini, ya, terang pusat. Kemudian sini ada pola gelap. Jadi kalau saya ambil garis ini, ya, ambil garis lurus ini, sini ada ambil garis ini, maka sini yang lurus ini ada terang pusat, yang sininya ada namanya gelap pertama. Ya, sini ada gelap pertama. Gelap pertama. Oke, jadi tadinya sinarnya merambat lurus seperti ini. Nah, setelah dia melalui celah ini, maka dia mengalami difraksi dan akan dibelokkan sinarnya. Ya, sinarnya dibelokkan atau dilenturkan seperti ini. Ya. Namanya pola difraksi. Nah, misalkan lebar celahnya ini adalah D. Ya. Maka pada difraksi ini kita akan kenal ada garis gelap ya, garis gelap ke N. Garis gelap ke N. Nah, garis gelap ke N ini dirumuskan dengan suatu persamaan, yaitu D sin theta sama dengan N kali lambda. Ya. Jadi kalau misalkan jarak antar layar ke celah difraksi ini adalah L, ini jaraknya ini sini, misalnya ini L. Nah, jarak dari terang pusat ke gelap pertama adalah Y. Maka ini sudut tetanya di sini, ini sudut teta. Nah, maka bisa kita tuliskan, ini kan berlaku untuk sudut kecil. Untuk sudut kecil ya. Sudut kecil. Ya, nilai sin theta ya akan sebanding dengan nilai tangen theta. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segitiga ini, ya ini segitiga, misalkan saya gambar ulang ini, saya ubah warnanya, ya misalkan ini,
segitiga seperti ini, sini. Ya, ini sudutnya theta. Sini ada Y, sini ada L, sini ada R. Nah, kalau sudut kecil berarti nilai R dan L hampir mendekati. Jadi R nilainya mendekati daripada L. Jadi persamaannya kalau sin theta kan berarti sama dengan Y per L. Nah, ini akan mendekati nilai Y per R, Y per R. Ya, nilainya akan mendekati nilai Y per L. Nah, ini sama dengan tangen theta. Sehingga persamaannya ya berubah untuk sudut untuk difraksi pada sudut kecil, berarti kan nilainya D, sin tetanya ganti Y per L sama dengan N lambda. Nah, ini persamaannya nih. Ini kita sudah dapat dua persamaan. dy per L sama dengan N lambda atau nilai D sin theta sama dengan N lambda. Oke. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, ya, misalkan ada soal seperti ini, misalkan saya tambah layarnya dulu. Misalkan ada suatu persoalan, ada suatu celah difraksi, misalkan lebar celah itu sebesar 2 mm. Terus misalkan disinari dengan misalkan cahaya warna kuning, misalkan anggap saja nilai lambdanya adalah 200 angstrom. Dan ditanya yang pertama, yang A, berapa lebar terang pusat? Yang B, berapa orde maksimum? Ya. Oke, kita coba lihat soal ini. Pertama, diketahui ya nilainya lebar celah difraksi, lebar celah adalah D. D-nya itu 2 mm. Nah, disinari dengan warna kuning, panjang gelombangnya 200 angstrom, berarti lambdanya sama dengan 200 angstrom. Nah, ini satuannya harus sama. Jadi kalau 1 angstrom ini dia setara dengan 10 pangkat min 10 meter. Kalau ubah kemiri berarti kalau naik 3 digit berarti sama dengan 10 pangkat min 7 mm. Sehingga persamaannya lambdanya menjadi 200 kali 10 pangkat min 7 mm, atau saya tulis ini berarti 2 kali 10 pangkat min 5 mm. Oke, ditanya ya adalah berapa yang A, lebar celah terang pusat. Jadi kalau
terang pusatnya berapa? Y terang pusat. Terus yang B berapa orde maksimum, berarti N yang ditanya. Ya. Oke, lihat gambar sebelumnya. Kalau lebar terang pusat di sini kita bisa lihat ya, bahwa lebar pita terang pusat sini adalah ini nih. Jarak antara bagian gelap satu yang pertama yang atas ya, jarak antara pita gelap satu yang atas ini dan gelap satu yang bawah sini, ini namanya lebar, ini lebar terang pusat. Oke, lebar terang pusat, lihat ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Berarti kan jarak antara terang satu gelap ke gelap. Berarti kalau pola difraksi kan pola gelapnya, ya pola gelapnya sini bisa kita lihat ya, pola gelapnya kan persamanya adalah, yang kita jawab yang A adalah D Y per L ya, N per L non N lambda. Nah, berarti cari gelap pertama. Cari gelap pertama ke terang pusat. Berarti D Y 1, berarti gelap pertama berarti nilai ini N-nya 1 ya. Nggak boleh keliru. Kalau gelap 2 N-nya 2. Ini untuk difraksi. Kalau interferensi kebalikan rumusnya. Ini per L sama dengan 1 kali lambda. Oh ya, ada yang lupa. Misalkan di sini jarak antara celah ke layar, misalkan di sini L-nya adalah 1 meter misalkan. Jadi L 1 meter itu berarti L 1 meter berarti 10 pangkat 3 mm. Yang kelewat tadi. Misalkan, nah ini kita masukkan datanya. Jadi D-nya itu tadi 2 kali 1 per L-nya 10 pangkat berapa? 3 sama dengan ya 1 lambdanya 2 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti kan ketemu nih nilai Y1-nya sama dengan, udah berarti 2 berarti ini 10 pangkat min 8 mm. Maka lebar pita terangnya, pita terang berarti katakanlah delta Y sama dengan, udah berarti Y1 atas tambah Y2 yang bawah. Jadi sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 mm. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya yang B. Berapa orde maksimum? Nah, untuk orde maksimum ya kita jawab yang B. Orde maksimum, nah persamaan gelapnya kan rumusnya nih D sin theta sama dengan N lambda. Berarti orde maksimum berarti syaratnya nilai sin theta-nya ini harus sama dengan 1 ya, dia maksimum. Jadi nilai theta-nya mendekati 90 derajat. Jadi berarti D sama dengan N kali lambda, berarti N-nya sama dengan D per lambda. Nah, D-nya berapa? Lihat sini coba. D-nya itu
2 ya, berarti 2 dibagi lambdanya. Kita lihat lambdanya. Lambdanya itu adalah 2 kali 10 min 5, 2 kali 10 pangkat min 5, berarti kan ini 2-nya coret, coret, berarti tinggal 10 pangkat 5. Nah, ini nilai orde maksimum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.